Salah satu cara kita untuk mencegah virus corona yaitu dengan cara moyan. Matahari udah enak, kursi udah enak, tempat udah nyaman. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Kita sambil ngopi kayaknya enak ya. Apa kita bikin kopi dulu? Bikin aja deh. Oke, sambil kita nunggu jemur, kira-kira 30 menit, saya bakal ngasih beberapa video ke teman-teman semua sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Oke? Focusing on Islamic education and indeed Islamic schools has been a signature project of the Center for Islamic Thought and Education. The programs are taught by experienced professionals, world leaders in their field, and these programs will be able to give the students and the teachers the skills to further their career and make a difference to the future of Islamic education and schools. The programs also aim to enhance the teaching and learning experience of teachers working within an Islamic school context, but also with Muslim students in public and private schools. We are sure that these programs will add value to your professional experience and to your learning capacity, and that they will enhance the Islamic Renewal Project that we have undertaken. Oke. Dari video-video yang tadi ditayangkan dan teman-teman bisa lihat, ya udah bisa nebak lah kita bakal ngebahas apa. Yap, betul sekali. Pendidikan Islam. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam konteks pendidikan Islam, apa sih itu pendidikan Islam? Bagaimana sih ruang lingkup pendidikan Islam itu? Sebelumnya kita paham dulu, apa itu pendidikan? Apa itu Islam? Dan apa yang terjadi ketika dua suku kata ini disatukan? Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha pendewasaan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dalam Al-Quran, pendidikan tidak hanya sebatas apa yang kita pelajari di sekolah, melainkan mencakup segala hal yang ada dalam alam semesta dan tidak terbatas pada manusia saja. Lanjut kepada Islam. Kita tahu bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Dan Islam pun agama yang universal. Artinya, segala aspek dalam kehidupan dibahas, termasuk sistem pendidikan. Itulah kenapa ada yang disebut dengan sistem pendidikan Islam. Kajian pada konsep pendidikan Islam membawa kita pada konsep syariat dan agama, karena bagaimanapun agamalah yang harus menjadi akar pendidikan kita. Islam merupakan syariat Allah bagi manusia. Dengan bekal syariat itu manusia dapat taat beribadah. Agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat berat tersebut, syariat itu membutuhkan pengamalan, pengembangan, dan pembinaan. Pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Ada 3 bentuk pendidikan yang dapat membawa pada tujuan tersebut. Pertama, pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pendidikan diri yang membawa manusia pada amal soleh dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Dan terakhir, ketiga, pendidikan masyarakat yang membawa manusia pada sikap saling mengingatkan pada kebenaran. Hal ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Jadi, dari penjelasan tadi, kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa yang namanya pendidikan Islam adalah usaha sadar orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam
ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Dan pendidikan Islam juga merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat menguasai ilmu pengetahuan berwawasan Islam tentunya. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan juga benar. Kita lanjut. Sebelum masuk kepada ruang lingkup pendidikan Islam, kita harus tahu dulu dasar pendidikan Islam. Kenapa kita harus tahu? Why gitu ya. Bagi umat Islam, agama adalah fondasi atau dasar utama dari berlangsungnya sebuah kehidupan, atau dalam konteks ini adalah pendidikan. Karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal itu mengandung aturan-aturan seluruh aspek manusia, baik itu yang bersifat antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia. Nah, adapun dasar-dasar pendidikan Islam itu ada dua. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Pertama adalah Al-Quran. Kita bisa melihat langsung dari surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut merupakan perintah kepada manusia untuk belajar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya, termasuk di dalam mempelajari, menggali, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, yang mengandung aspek-aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, Al-Quran merupakan dasar utama dalam pendidikan Islam. Yang kedua adalah As-Sunnah. Setelah Al-Quran, maka dasar dalam pendidikan Islam adalah As-Sunnah. Kita tahu bahwa As-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, apapun pengakuan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah, dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Islam. Sunnah juga berisi tentang akidah, syariat, dan berisi tentang pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia seutuhnya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ruang lingkup dalam pendidikan Islam. Tapi ya seperti yang teman-teman lihat, kita pindah tempat, kita berganti backgroundnya karena di luar sedang terjadi hujan besar. Jadi ya kita harus pindah dulu ke tempat yang lebih tertutup. Oke. Ruang lingkup pendidikan Islam itu sebetulnya luas banget, karena di dalamnya itu banyak banget segi ataupun pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kenapa? Tentunya karena Islam adalah suatu agama yang berisi suatu ajaran tentang tata cara hidup yang dituangkan Allah kepada umat manusia melalui para rasulnya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bedanya, kalau para rasul sebelum Nabi Muhammad, pendidikan itu hanya berwujud prinsip atau pokok-pokok ajaran yang disesuaikan menurut keadaan dan kebutuhan pada waktu itu. Bahkan disesuaikan menurut lokasi atau golongan tertentu. Nah, maka pada Nabi Muhammad SAW, prinsip pokok ajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia secara keseluruhan, yang dapat berlaku pada segala masa dan tempat. Ini berarti bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul merupakan ajaran yang melengkapi atau menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Itulah kenapa ruang lingkup dalam pendidikan Islam itu sangat banyak. Adapun ruang lingkup dalam pendidikan Islam itu banyak banget. Misalnya pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, medianya, metodenya, alatnya, evaluasinya seperti apa, tentu lingkungannya seperti apa. Nah, tapi
yang akan saya bahas pada video kali ini adalah ruang lingkup yang memang memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu peserta didik dan pendidik. Peserta didik. Peserta didik merupakan pihak yang paling penting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena semua upaya yang dilakukan adalah demi untuk menggiring anak didik ke arah yang lebih sempurna. Sebab itu, maka di samping peserta didik mendapatkan pelajaran di dalam ruangan kelas, seorang guru juga secara khusus menyediakan waktu khusus untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada peserta didik agar target yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sekarang, pendidik. Guru atau pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena berhasil atau tidaknya proses pendidikan adalah lebih banyak ditentukan oleh mereka. Sikap dan teladan seorang guru dan peserta didik merupakan unsur yang paling penting untuk menunjang keberhasilan sebuah pendidikan. Karena sikap inilah yang paling pertama dilihat baik di pihak yang mengajar maupun yang diajar. Sebab itu dengan melalui akhlak dan keteladanan para guru, maka keberhasilan pendidikan akan lebih cepat tercapai. Oke, sekarang kita akan berada dalam sesi kesimpulan. Nah, mulai dari pembahasan awal mengenai pendidikan Islam, dasar pendidikan Islam, dan juga ruang lingkup Islam, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas keimanan, intelektual, kepribadian, dan keterampilan kepada peserta didik sebagai suatu upaya penyiapan di masa depan berdasarkan ajaran Islam. Kedua, ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, sebetulnya ruang lingkup pendidikan Islam itu meliputi seluruh ajaran Islam yang terpadu di dalam akidah, ibadah, muamalah, yang dimana implikasinya itu mempengaruhi proses berpikir, rasa, berbuat, dan tentu pada finalnya itu terbentuknya kepribadian yang pada akhirnya terwujud dalam akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu sebagai wujud manusia muslim atau insan kamil atau manusia yang mulia. Baik, terima kasih atas segalanya. Mungkin bahasan tentang pendidikan Islam hanya sedikit banget yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga kepada Aditya Yuda Pratama yang telah membantu saya dalam pengambilan gambar maupun video. Dan terakhir dari saya, untuk teman-teman semuanya, selalu jaga kesehatan, rajin olahraga, makan makanan yang sehat, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa juga pakai sanitizer, dan taati pemerintah untuk tetap diam di rumah, jangan kemana-mana. Kalaupun kemana-mana ya dalam keadaan yang memang benar urgent lah gitu ya, jangan sampai main-main cuma buat keluar doang gitu ya. Oke lah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa. Take 7, action. Kenaon? Dan sekarang kita masuk kepada Islam. Iya kan suara mana unggul kuduna atau bari mana video? Iya mana ngadabing video kan? Namun di ilmu Islam orang pasti orang unggul soalnya dah saya itu kurang ajar sekali gitu.